Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Tami Manurung dengan NIM 111-200-02. Saya dari PLUK 12 Laboratorium Geologi Minyak dan Gas Bumi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya menginterpretasi litologi dan fluida dengan menggunakan software Petrel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka software Petrelnya. Dan ketika software Petrelnya sudah terbuka, maka akan muncul penampakan seperti ini. Selanjutnya kita pilih menu file. Lalu kita pilih New Project. Nah, apabila sudah memilih New Project, selanjutnya kita pilih bagian sini yaitu Object. Kita pilih yang bagian New Well. Lalu pilih Select CRS. Nah, sebenarnya ini tergantung dari daerah pemborannya. Jadi kebetulan data dari pemboran saya ini berasal dari Sumatera Selatan, maka di sini saya akan menggunakan UTM dari Sumatera Selatan yaitu 48S. Nah, selanjutnya pilih bagian WGS 1984 UTM. Jadi ini harus menyesuaikan dari daerah data pemboran yang teman-teman dapatkan. Lalu kita pilih OK. Nah, kemudian akan muncul ini. Lalu kita buka lagi folder dari si datanya. Nah, di sini kita mencoba untuk memasukkan data dari M01. Kita klik kanan, lalu kita pilih Open With dengan menggunakan Notepad. Ini lalu OK. Nah, di sini udah ada data pemborannya, tinggal kita masukkan ke software Petrelnya tadi. Jadi di sini kita ubah dulu namanya menjadi M01 sesuai dengan nama sumbernya, yaitu M01. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa well type-nya itu adalah oil. Maka untuk mengganti well type-nya ini bisa kita klik dari sini well simbolnya menjadi oil. Lalu kita masukkan koordinat dari X-nya juga, di mana koordinat X-nya itu adalah ini. Lalu untuk koordinat dari Y-nya itu ini. Mohon maaf ini X-nya kebalik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih lagi kita cek lagi. Di sini kita sesuaikan, di sini udah KB, ini juga KB, lalu calibusing di sini calibusing. Nah, untuk bagian dari elevasi ini masih 0. Jadi kita sesuaikan dengan data yang kita dapatkan. Di sini kita lihat elevasinya adalah 15,05. Nih, kita copy paste ke data si software Petrelnya. Nah, kemudian untuk satuannya kita sesuaikan. Untuk di sini dia menggunakan satuannya meter, yaitu M units. Nah, dan di sini juga sudah sesuai meter, jadi nggak perlu untuk di-convert lagi. Lalu setelah datanya udah dirasa udah cukup dan selesai, lalu kita klik OK saja di bagian sini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu wells. Selanjutnya kita klik bagian panahnya. Nah, ini adalah sumber yang tadi kita masukkan datanya. Lalu kita klik di bagian M01 ini, kita klik kanan. Lalu kita pilih import on selection. Nah, karena tadi kita masukkan M01, maka di bagian last ini juga kita masukkan sumber M01-nya, sesuai dengan data yang kita dapatkan tadi. Lalu untuk files of type-nya jangan lupa diganti menjadi well logs as gini. Lalu tinggal dipilih open saja. Nah, setelah ini diklik OK saja. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa mengatur bagian kertasnya dengan cara memilih bagian window ini, kemudian kita pilih well section window. Nah, kemudian tinggal kita OK-in saja. Nah, akan muncul penampakan seperti ini. Nah, di bagian wells ini bisa kita centang saja untuk menampilkan datanya. Global Wells Location ini juga. Nah, maka akan muncul penampakan seperti ini teman-teman. Jadi untuk karena kalau dirasa ini kurang kelihatan ataupun kita harus menzoom in atau menzoom outnya, bisa kita lakukan dengan cara mengklik di bagian toolbar options ini, lalu kita pilih bagian persennya. Nah, bisa kita atur dengan memilih persennya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita taruh 80%. Nah, maka akan zoom out ataupun zoom in sesuai dengan yang kita mau ataupun keinginan kita. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita bisa selanjutnya adalah memilih template setting di bagian di samping kanan dari sisi well section time ini. Kita pilih template setting, kemudian kita atur
sesuai dengan lognya. Jadi di sini kita akan menggabungkan beberapa log sesuai dengan tracknya. Di mana track pertama kita akan menggabungkan log dari log kaliper, log GR sama log SP. Nah, track kedua kita akan menggabungkan dari log LLD, LLS dan MSFL. Untuk track ketiga kita akan menggabungkan MPHI, RHOB dan DT. Jadi kita bisa menggabungkannya dengan cara mendrag dari si lognya. Misal log kali ini akan digabungkan dengan GR. Nah, kita drag saja, kita klik, lalu kita tarik ke si ininya. Kemudian selanjutnya ada log SP. Nah, ini log SP. Kita gabung ke sini. Nah, kemudian yang kedua kita menggabungkan LLD, LLS, dan MSFL. Jadi tinggal di drag lagi aja. Gini. Lalu bagian MSFL ini juga. Nah, kemudian track ketiga menggabungkan RHOB ke NPHI. Selanjutnya ada juga log dari log DT. Nah, kemudian untuk track-track lain yang mungkin dirasa tidak dibutuhkan, bisa kita hapus dengan mengklik, lalu memilih bagian ini. Delete selected object. Untuk bagian dep ini juga dihapus saja. Nah, jadi tinggal ada 3 track, ada ini kali GRSP, ada LDLS sama MSFL, terus yang ketiga ada RAOB, DT, dan NPHI. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita atur nilainya. Nih, namun sebelum itu kita klik OK dulu, kita klik Apply. Nah, kemudian OK. Jadi datanya itu akan seperti ini penampakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kalau misalnya kedalaman ini mau disamain, kita bisa mengklik well-nya dulu, diklik kanan, kemudian kita pilih yang flatten well, section on depth. Nah, bebas mau diisi berapa, kalau misalnya mau diisi 100 juga boleh. Nih, terserah teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini, selanjutnya ntar kita gedein dulu ininya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita atur dari nilai tempat settingnya tadi, nilai dari silognya. Nah, di sini misal kita yang indeks tabnya juga dihapus aja ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mau mengatur nilai dari silog kalipernya. Pertama kita pilih dari si stylenya dulu, si stylenya. Lalu kita pilih ini, kita pilih selected. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna merah. Nah, untuk line width-nya kita pilih ketebalannya 2. Lalu si line tab-nya ini kita ganti menjadi stippled seperti ini. Lalu kita apply. Nah, kemudian kita pilih limits-nya, kita masukkan nilainya dari 6. Kita masukkan nilainya dari 6 sampai 16. Untuk direction-nya kayak gini aja, normal. Selanjutnya kita pilih apply. Nah, kemudian di bagian GR ini sama, kita pilih masuk ke style, lalu ini kita pilih selected. Untuk warnanya kita pilih warna hijau. Kemudian line width-nya kita pilih 2. Untuk line type-nya stipple juga, yaitu putus-putus. Kemudian kita klik apply.
Kemudian untuk limitsnya kita masukkan nilainya dari 0 sampai 150. Nah, 0 sampai 150 untuk dari nilai si GR-nya. Kemudian kita klik apply. Nih. Oke. Kemudian oke dulu. Nah, selanjutnya untuk di bagian kita klik lagi tadi window settingnya, template settingnya. Lalu untuk CSP kita pilih style lagi. Kita ini pilih selected di bagian sini. Lalu untuk warnanya kita atur menjadi warna biru. Nih, untuk toolbarnya kita pilih 2. Lalu untuk line type-nya kita pilih stippled. Dan untuk nilainya pertama kita apply dulu. Lalu untuk limitsnya kita atur dari 0 sampai dari min 80 sampai 20. Min 80 sampai 20. Nah, lalu kita klik apply. Oke. Selanjutnya untuk log track kedua, yaitu log track dari log resistivity, yaitu LD, LS, sama MSFL, kita atur lagi nilainya. Di sini yang perlu kita ganti itu ada stylenya saja. Untuk limitnya nggak perlu kita ganti, jadi hanya berfokus sama si stylenya. Nah, di sini log LD ini kita ganti jadi warna hitam saja. Kemudian untuk line width-nya 2. Dan line type-nya juga solid, di apply saja. Kemudian untuk LLS juga sama. Ini black saja, ini 2, ini solid. Oke, apply. Lalu selanjutnya untuk MSFL ini kita pilih black juga. Ini line width-nya 2. Kemudian line type-nya solid juga. Nah, kemudian apply. Selanjutnya track ketiga, yaitu yang pertama RHOB. Nah, RHB ini kita pilih stylenya menjadi warna merah, selected, kemudian pilih warna merah. Untuk line width-nya kita pilih 2, lalu line type-nya solid, dan limitnya itu, untuk limitnya kita masukkan nilainya dari 1,7 sampai 2,7. 1,7 sampai 2,7. Nah, untuk direction-nya normal, lalu kita klik apply. RHOB. Kemudian untuk dari si DT-nya kita ubah warnanya hitam. Lalu line width-nya 2. Untuk line type-nya kita pilih stippled. Untuk limitnya itu kita klik apply dulu. Lalu untuk limitnya kita pilih 40 sampai 240. Sampai 240. Nah, untuk direction-nya kita pilih reverse. Nih. Kemudian kita klik apply. Selanjutnya di bagian NPHI ini kita pilih warnanya warna biru. Ini pilih selected. Lalu pilih warna biru. Selanjutnya untuk line width-nya pilih 2. Untuk dari line type-nya itu kita pilih stippled. Nah, selanjutnya kita klik apply. Lalu di bagian limitsnya kita atur nilainya itu 0 sampai 0,6. 0 sampai 0,6. Dan untuk direction-nya kita pilih reverse. Oke, penampakannya akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita bisa merapihkan dari garis-garis horizontal ini supaya dia hilang. Kita bisa mengklik si ini lagi, yaitu template setting. Lalu kita klik bagian yang ada tanda relnya ini di bagian track masing-masing. Pertama, track dari si kali GR sama SP ini.
kita bisa men-uncheck dari si draw horizontal measure lines ini. Di-uncheck, lalu di-apply, lalu lakukan hal yang sama pada track selanjutnya. Ini di-uncheck saja, apply, lalu yang ini juga di-uncheck, apply, lalu di-okein. Nah, maka garis-garis horizontal tadi pun bisa hilang. Nah, selanjutnya kita akan memberi warna pada crossover-nya dengan cara mengklik dari si ini lagi template settingnya, lalu di bagian track yang NPHI, di mana crossover ini itu supaya kita bisa tahu fluida dari si lognya itu. Nah, untuk mengetahui fluidanya itu kita menggunakan nilai dari si RHOB dan NPHI-nya, ataupun nilai dari si track RHOB, NPHI, sama DT-nya. Nah, pertama kita klik bagian track ini, lalu kita pilih bagian curve filling-nya, ini curve filling, lalu kita klik add new curve filling. Nah, kemudian kita di bagian fill edge-nya ini, kita pilih dari from-nya itu di RHOB. Fill edge. Bentar, ini di fill edge-nya kita pilih from RHOB to NPHI. Ini pilih curve, lalu ini pilih RHOB. Nah, untuk fill edge-nya itu dari form to itu diisi curve, lalu ini dipilih RHOB dan NPHI. Nah, setelah itu kita pilih di fill style-nya. Pilih fill style-nya itu pilih selected, udah pas. Lalu untuk warnanya itu kita ubah menjadi warna kuning aja. Nah, kita ubah warna kuning. Kemudian kalau udah sesuai lalu kita apply. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini udah terlihat bahwa yang adanya tanda kuning itu merupakan potensi dari si fluidanya. Dari si menggunakan log RHOB, NPHI sama DT. Nah, kemudian kita klik yang bagian wheels ini. Kita klik bagian wheels, lalu kita pilih global wheels log-nya. Kita klik kanan di bagian sini. Lalu kita pilih insert global wheel logs. Insert global wheel logs yang bagian di sini. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Nanti akan ada yang muncul. Nah, ini log 27. Nah, jadi di sini kita akan mulai membuat litologi ataupun menentukan litologinya dengan cara tadi diklik kanan di bagian si wheel logs-nya itu, lalu kita insert global wheel log, lalu akan muncul ini tadi kayak layar baru gitu. Nah, kemudian kita centang di sini, kita klik kanan, lalu kita klik menuju setting, terus kita ganti namanya jadi litologi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk template-nya itu kita ganti menjadi facies. Kemudian untuk color tabelnya kita ganti bebas sih, tapi di sini saya akan menggunakan facies. Nah, kemudian kita kalau misal dirasa sudah sesuai, kemudian di okein, di apply, lalu di oke. Kemudian klik kanan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada tombol klik seperti lingkaran yang ada di samping si color tabelnya. Nah, kita klik. Kemudian kita hapus semua tabel ini. Kita hapus semua tabel ini dengan cara mengklik di bagian delete. Nah, kemudian kita tambahkan tabel baru dengan cara ini. Sebanyak yang kita mau. Nah, kemudian kita isi masing-masing dari tabel ini. Misal di sini kita isi sandstone sesuai dengan jenis litologinya, sandstone. Kemudian di bawah ini ada shell, lalu ada limestone, kemudian ada coal.
Nah, untuk dari backgroundnya ini kita isi sesuai dengan warna jenis litologinya. Jadi misal kalau sandstone ini kita isi warna kuning, kemudian kalau shell ini kita isi warna hitam, lalu untuk limestone ini warna biru, kemudian untuk coal ini sendiri, shell ini dia warna hijau ya teman-teman, warna hijau tua. Ini kemudian untuk limestone udah warna biru, dan untuk coal sendiri ini dia warna hitam. Nah, jadi untuk patternnya ini dikosongin saja dengan cara mengklik ini, lalu pilih yang bagian atas. Nah, dikosongin saja semuanya. Nah, ini juga dikosongin, udah kosong. Nah, kemudian kita klik apply, lalu kita klik bagian oke. Nah, kemudian ini juga di okein aja. Oke. Kemudian kita klik kanan pada litologi yang di sini. Kita klik kanan, lalu kita copy as verified log template. Lalu kita paste ke bagian sumbernya dengan cara klik kanan, lalu add empty litology log to well. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan ke sumber-sumber yang ada. Kemudian kita klik lagi setting window-nya. Window settingnya atau ini template settingnya, kemudian kita pilih kasih track kali GRSP ini. Kita pilih track litologi yang di sini. Lalu kita uncek pada garis horizontalnya. Di sini kan tadi ada garis horizontal nih ini. Jadi untuk menghapus garis horizontal tadi, kita pergi ke track litologi, lalu kita uncek si bagian draw horizontal major line ini. Nah, kemudian kita apply. Oke. Maka garis horizontalnya tadi pun akan hilang. Nah, selanjutnya itu kita mengklik lagi si template settingnya ini, lalu kita ke track ini yaitu kali GRSP-nya. Kemudian kita pilih curve filling. Selanjutnya kita pergi ke si bagian, kita add new curve filling dulu. Nah, kemudian kita di bagian fill edge-nya ini, itu kita pilih curve, kita sesuaiin in curve. Jadi from curve to curve juga. Nah, di bagian from ini kita isi fill edge, pilih curve, lalu dari GR. Ini kita ubah menjadi GR dari mencet ke ini itunya track edge saja. Nah, track edge. Jadi agak sedikit berbeda seperti yang tadi di log di track CDT, NPI sama RHB-nya. Nah, kemudian kita pilih untuk di fill color-nya kita pilih as property. Kemudian ini kita pilih litologi. Nah, selanjutnya itu kita akan beri garis GR dengan cara klik di sebelah ini, di okein dulu. Nah, kemudian kita akan memberikan garis GR dengan cara mengklik di sebelah kiri ujung ini. Di bagian sini kita klik, lalu kita pilih global well log sini. Kita klik kanan. Lalu kita pilih insert global well log yang bagian coins. Insert global well log yang bagian coins ini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah dan akan muncul log baru. Kemudian kita centang, lalu dicentang, terus kita klik 2 kali, kita ubah namanya menjadi cut of GR. Jadi ini merupakan sebagai pembatas dari jenis litologinya nanti. Cut of GR. Nah, kemudian setelah kita mengubah namanya menjadi cut of GR, di okein, lalu kita copy paste lagi ke sumbernya tadi. Kita copy as dari verified log template, kemudian kita kopas ke sini, CM01 ke sumbernya, dengan cara add empty cut of GR log to well. Nah, setelah kita copy paste, kemudian kita pilih lagi template settingnya ini. Nah, maka akan muncul track baru, yaitu track dari si cut of GR-nya. Nah, kemudian si track ini kita drag ke log caliper.
GR dan SP. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih bagian limitnya. Kita pilih bagian limit. Di sini kita masukkan nilai dari si min value sama max value-nya. Nah, kalau misalnya min value-nya ini kita masukkan nilainya 0 sampai kalau max-nya 150. Untuk direction-nya sendiri itu sesuai aja, ini normal. Kemudian pada bagian style-nya warnanya hitam, tebalnya ini kita ubah menjadi 2. Lalu untuk tipenya solid. Nah, kalau udah sesuai kita apply. Oke. Nah, apabila kemudian akan muncul nanti penampakan di sini. Nah, kemudian kita klik lagi tanda panah di sini di sumurnya ini. Sumur yang tadi sebelumnya ini kita rapihin dulu. Nah, kita klik tanda panah di sini, lalu kita pilih Velox, scroll ke bawah, kita cari cut off GR tadi. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita pilih spreadsheet, pilih Velox, scroll ke bawah, lalu klik kanan. Di bagian sini kita pilih spreadsheet. Kemudian untuk nilainya sebelumnya kita bisa menambah kolom baru dengan cara mengklik ini. Kemudian kita isi nilainya. Nah, untuk misal dia isi nilainya itu MD dari 0 sampai 2000. Tapi ini tergantung kedalaman dari setiap sumur. Nah, kebetulan untuk kedalaman sumur dari M01 ini dia berada pada 2120. Nah, kemudian untuk si generalnya ini itu kita isi 80. Oke. Nah, selanjutnya kita klik apply, lalu oke. Nah, kalau misal kita udah menentukan nilai dari si cut off GR-nya, kemudian kita klik dari menu si stratigraphy ini yang ada di kiri atas sebelah tab home. Kemudian kita pilih edit welltops bagian sini, edit welltops. Kemudian kita klik gambar yang ada paletnya. Nah, ini kita klik yang ini, pen discrete lock A. Kemudian kita klik. Nah, selanjutnya kita tinggal warna locknya aja sesuai dari jenis litologinya. Ini misal seperti ini. Nah, ini garis ini merupakan nilai dari si cut off GR-nya. Jadi kalau misal dia garis dari si GR-nya itu berada di kiri, itu merupakan jenis litologinya pasir karena memiliki nilai GR yang rendah. Sedangkan kalau misal nanti dia garis si GR-nya ini dia ke kanan, berarti dia memiliki litologi shell ataupun lempung karena dia memiliki nilai GR-nya yang besar. Jadi salah satu contohnya itu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini garisnya cenderung ke kiri, yang mana dia memiliki nilai GR yang lebih kecil, maka dia termasuk ke dalam sandstone. Nah, bisa kita aplikasikan seperti ini. Kita klik ini tadi, pen discrete lock. Misal di bagian sini. Nah, contohnya di sini kita akan memberi warna pada jenis litologi pasir yang ada di sini. Jadi kita klik saja tadi bagian ini, bagian pen discrete lock. Kemudian kita klik mulai dari sini, mulai dari batas si garis GR-nya. Nah, kita tarik ke bawah sampai batasnya juga. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya menjadi warna sesuai dengan jenis pasir, yaitu sandstone. Kita klik kanan, lalu kita pilih sandstone di sini. Kemudian untuk contoh lainnya bisa kita pakai yang di bagian sini. Nah,
di bagian sini. Sebelumnya untuk agar warna sesuai kita bisa mengklik kanan terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan dengan jenis citologinya. Nah, di sini saya warna kuning, lalu kita klik di bagian sini sampai batasnya. Hal ini juga berlaku untuk jenis citologi lainnya, dan lakukan hingga semua jenis citologinya sudah diwarnain dan sesuai dengan warna jenis citologinya. Nah, sekian tutorial dari Petrel ini, yaitu dalam menginterpretasi jenis citologi serta fluidanya. Apabila terdapat kurang ataupun kesalahan ataupun salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.